billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقص. Ini adalah sebuah pasal yang membahas mengenai hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan hal-hal yang dapat menghalangi rezeki. Lalu kemudian juga akan membahas mengenai hal-hal yang dapat menambah umur. Lalu kemudian juga akan membahas mengenai hal-hal yang dapat mengurangi umur. Jadi insya Allah dalam pertemuan terakhir ini, yang merupakan bab terakhir pula dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Az-Zarnuji, beliau ingin memberitahu kepada kita bahwasanya apa yang beliau sampaikan sebelum ini mengenai bahwa tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu itu untuk memikirkan dunia. Nah, konteks yang beliau sampaikan adalah terlalu memikirkan dunia, karena bagaimanapun seorang manusia hidup dengan membutuhkan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kemudian jika tidak terpenuhi hal tersebut, maka dia akan dalam kondisi yang menyulitkan. Sehingga kemudian kita bisa menafsirkan apa yang beliau jelaskan sebelumnya dengan membahas bab ini, bahwasanya bukan maksud beliau untuk sama sekali terlepas dari urusan duniawi. Tapi tetaplah kita boleh untuk mengambil urusan duniawi, namun hanya sebatas apa yang kita butuhkan saja. Sini beliau menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa menjadi faktor rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain juga ada faktor-faktor yang membuat rezeki kita terhalang. Adapun berikutnya, beliau juga membahas mengenai apa saja yang dapat menambah umur dan dapat mengurangi umur. Kalaulah kita berbicara mengenai konteks bab ini, tentu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Karena kita pasti sudah mengira bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sejak kita belum dilahirkan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditetapkan kadarnya lalu kemudian bisa ditambah atau dikurangi? Begitupun dengan umur yang sudah jelas ya, sudah ada kadarnya, bagaimana kemudian bisa ditambah dan dikurangi? Sehingga kemudian kalau kita bahas terlalu dalam dengan permasalahan itu, nanti kemudian akan membuat kita jadi bingung sendiri. Karena itu kalau kita berbicara contohnya seperti dalam hadis ya, kalau ingin dipanjangkan umurnya maka sering-seringlah silaturahim. Maka kemudian banyak para ulama kemudian menafsirkan hadis ini, artinya meskipun secara fisik dia sudah meninggal dunia, tapi namanya terus hidup. Ya sebagaimana kalau kita ketahui ya Imam Syafi'i, ya Imam Nawawi yang sudah wafat ya ratusan tahun yang lalu, tapi nama beliau masih terdengar saat ini. Seolah-olah beliau hidup di antara kita. Ya, kitab-kitab mereka ini sering kita baca, ya kitab-kitab mereka sering kita telaah, seolah mereka masih hidup di antara kita. Nah, itu termasuk salah satu penafsiran ulama dari hadis mengenai apakah umur bisa diperpanjang atau dipersingkat gitu ya. Lalu kemudian rezeki, dalam konteks rezeki juga bisa seperti itu ya. Nah, namun kembali lagi bahwasanya semua ini hanya berlaku ya dalam konteks kalau kita memahaminya secara mudah ya, ini dalam ilmu manusia, tapi tidak berlaku dalam ilmu Allah. Artinya kalau dalam ilmu Allah kadarnya itu sudah pasti ya, umur kita sudah pasti, rezeki sudah pasti ya. Dalam ilmu manusia mungkin seolah-olah bertambah atau berkurang seperti itu. Jadi kita tidak akan fokus membahas mengenai apa namanya pembahasan di mengenai tafsir dari kalimat apa maksudnya kita panjang umur atau pendek umur gitu ya, atau banyak rezeki atau kurang rezeki, tapi kita fokus saja membahas mengenai apa yang biasa kita pahami ya. Kalau mungkin kita merasa hidup kita sulit rezekinya, nah, barangkali mungkin ketika kita mengamalkan ini akan terbuka pintu rezekinya seperti itu. Begitupun mungkin karena kita melakukan hal yang dapat menghalangi rezeki, itulah yang menyebabkan kita kemudian terhalang rezekinya seperti itu. Meskipun dalam ilmu Allah itu sudah ditetapkan. Artinya ketika kita kerjakan ini dan kemudian seolah-olah kita merasa ya dalam ilmu manusia rezeki kita bertambah, tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan bahwasanya di saat itu nanti akan bertambah rezekinya. Jadi ini dalam konteks ya kita berbicara mengenai kebiasaan sehari-hari saja.
Tsumma labudda li thalibil ilmi minal qut. Nah, ini beliau katakan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu juga butuh kepada makanan gitu ya. Artinya dia manusia itu juga butuh makanan. Kalau tanpa makanan mereka tidak akan hidup ya. Maka tidak akan punya kekuatan untuk hidup ya. Nanti bagaimana caranya belajar? Oleh karena itu para ulama mengajarkan istirahat kita, kemudian makan kita gitu ya. Niatkan semuanya itu untuk sesuatu yang bernilai ibadah setelahnya. Maka insya Allah sesuatu yang tadi sifatnya mubah tadi bisa bernilai ibadah. Contoh, kalau kita seandainya niat tidur supaya nanti bisa terbangun dan bisa fresh untuk kemudian sholat malam, itu tidurnya berpahala. Kalau kita niat makan dengan tujuan nanti bisa beribadah lebih kuat, lebih lama nanti setelahnya, maka itu makan jadi pahala. Meskipun pada dasarnya itu sifatnya adalah mubah seperti itu. Ya, wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umr. Ya, wa sihhati liyatafarraga li talabil ilmi. Nah, begitu juga seorang penuntut ilmu juga harus tahu ya apa sesuatu yang dapat menambah rezeki ya, menambah makanan maksudnya adalah menambah rezeki, dan apa juga yang bisa menambah umur ya, apa juga yang bisa menambah kesehatan maksudnya seperti itu ya. Lihat tafarraqu li talabil ilmi, ketika mengetahui faktor-faktor ini mereka tinggal lakukan lalu kemudian pikirannya bisa fokus untuk ngejar ilmu saja ya. Tapi kalau nggak mengerjakan ini tentu nanti wah rezeki saya besok bagaimana, sehingga kemudian pikirannya menjadi kacau sendiri ya. Wa fi kulli dzalika, dan terhadap semua permasalahan yang tadi kita sebutkan, sonnafu kutuban ya, mereka para ulama telah menulis kitab-kitab ya. Jadi banyak juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang bagaimana caranya menambah rezeki atau apa saja yang menghalangi rezeki, menambah umur dan lain sebagainya. Ya, fa'auradtu ba'daha guna ala sabil ikhtisar, dan aku akan membawakannya atau akan membawakan atau menyampaikannya sebagian dari apa yang telah aku dapatkan dari kitab-kitab tersebut dalam bab ini secara ringkas. Ya, beliau memulai dengan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, la yaruddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Fa inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Nah, ini mungkin salah satu yang masyhur kita dengarkan gitu ya. Tidaklah takdir itu bisa tertolak ya, bisa menolak takdir kecuali hanya dengan doa, dan tidaklah bisa menambah usia kecuali dengan perbuatan baik. Nah, maka sesungguhnya seseorang laki-laki itu terhalang dari rezeki karena sebab dosa yang diperbuatnya. Di sini beliau ingin menggambarkan hadis ini, menjelaskan kepada kita mengenai hadis ini, bahwasanya ada beberapa faktor-faktor yang ternyata bisa menghalangi kita dari rezeki. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat membuat kita bertambah rezekinya, seperti itu ya, sebagaimana tadi disampaikan. Beliau jelaskan poin yang akhir ini, gitu ya, poin di mana seseorang itu dihalangi rezekinya karena dia berbuat dosa. Ya, dijelaskan bahwasanya sabata bihadzal hadis an artika badzambi sababu hirmani rizqi khususan al-kadhib yurisul faqr ya. Ditetapkan dalam hadis ini, melalui hadis ini ya, disampaikan dijelaskan kepada kita bahwasanya berbuat perbuatan dosa itu merupakan sebab terhalangnya seseorang dari rezeki. Jadi kalau misalkan kita masih sering berbuat maksiat gitu, mungkin itulah yang menghalangi kita dari rezeki itu. Kenapa rezeki kok seolah-olah kita merasa kok nggak terbuka pintu rezeki itu? Ya mungkin karena kita masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya khususan al-kadzib, terutama dusta ya, kalau bohong ya. Jadi bohong itu adalah pangkal rezeki kita tertutup gitu ya. Nah, itu semua yurisul faqr ya, mewarisi sifat faqr. Artinya orang yang faqr ya bisa terjadi gara-gara dia punya sifat kadzib, pendusta itu. Ya, waqad warada fihi hadisun khas, dan ini ada hadis khusus ya yang menjelaskan mengenai apa yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Wa kada naumus subhati ya yamna'ur rizqa, begitupun tidur setelah subuh gitu ya. Jadi tidur setelah subuh itu dapat menghalangi rezeki ya. Nah, ini juga masyhur ya, kita biasanya dilarang oleh orang tua kita untuk tidur setelah subuh gitu ya. Karena waktu setelah subuh itu adalah waktu efektif untuk kita bekerja karena masih fresh ya. Kalau kita sempatkan untuk tidur, justru nanti rezeki kita diambil sama orang kalau bahasa orang tua kita. Ya, maksud dalam arti lainnya adalah ya kalau kita nggak memulai dari awal, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki lebih gitu ya. Berikutnya, wa kasratun naumi turisul faqr gitu ya. Sering-sering tidur itu juga dapat mewarisi sifat fakir gitu ya. Karena nggak akan make sense ya, dalam arti tidak mungkin kalau seseorang itu malas-malasan suka tidur-tiduran lalu kemudian dia bisa dapat banyak rezeki gitu ya. Orang semakin rajin, semakin kurang tidurnya tentu akan semakin banyak rezekinya, bukan sebaliknya. Ya. Wa faqril ilmi aidon, bahkan bukan hanya fakir dalam segi rezeki, dari segi harta, tapi juga ilmunya juga akan fakir. Artinya dia nggak akan dapat ilmu yang banyak juga kalau sering tidur-tidur. Nah, ini sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.
Qala al-qail, berkata seseorang ya dalam syairnya, sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Ya, kebahagiaan manusia itu terletak ketika dia mengenakan pakaian. Artinya dia mengenakan pakaian untuk kemudian bekerja. Setelah itu nanti dia dapatkan rezeki, dia akan bahagia. Tapi kalau misalkan dia malas-malasan tidur, ya bagaimana dia akan dapat rezeki? Kalau nggak punya rezeki, ya berarti dia tidak akan hidup bahagia. Dan terkumpulnya ilmu seseorang, artinya seseorang itu dapat mengumpulkan ilmu apabila dia bisa meninggalkan rasa kantuk dalam dirinya. Jadi kalau kita masih merasa ngantuk, ya kita mungkin masih jauh dari ilmu. Ya, waqala alaisa minal khusrani anna layaliya tamuru bila naf'in wa tusabu min umri. Ya, apakah tidak merupakan kerugian bahwasanya malam berlalu begitu saja tanpa ada manfaat di malam itu? Artinya kita cuma tidur malam, nggak ada manfaat sama sekali kecuali hanya kita mengistirahatkan badan yang mungkin tidak butuh selama itu. Waktu sabumin umri, tapi itu tetap terhitung sebagai umur kita. Gitu ya. Ini kan sempat kita buat gambaran ya, bahwasanya kalau orang tidur 8 jam sehari saja berarti kan sepertiga umurnya itu untuk tidur. Kalau orang 60 tahun berarti 20 tahun cuma untuk tidur ya, dikira-kira seperti itu. Wa qala akhar qumil laila ya hadza la'allaka tarshudu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Ya. Bangunlah pada malam hari. Jadi kurangi tidur maksudnya seperti itu ya. Ya hadza la'allaka tarshudu. Ya semoga dengan demikian engkau dapat petunjuk. Ilakam tanamul laila, sampai kapan kau mau tidur malam hari? Wal umru yanfadu, sementara umur akan terus berkurang ya, umur akan semakin habis seperti itu. Makanya kurang-kurangilah tidur malam. Dan rahasia para ulama itu ya, mereka secara rezeki bagus, secara ilmu bagus ya, semuanya pasti konsepnya adalah mengurangi tidur, karena kebanyakan tidur hanya akan mengurangi rezeki dan mengurangi ilmu juga. Nah, berikutnya beliau menjelaskan mengenai hal-hal yang apa namanya menyebabkan juga rezeki bisa berkurang. Apa itu wanau mu'riyana? Ya, tidur dalam keadaan tidak mengenakan baju ya pakaian, wal baulu uryana, buang air kecil tidak menggunakan pakaian, wal aklu junuban ya, makan dalam keadaan junub, wa muttaqiyan ala jambin, lalu kemudian makan dalam keadaan rebahan ya, dengan keadaan lambung kita ini berada di itu ya. Jadi nyamping gitu yang rebah gitu kita makan gitu ya. Wa tahawunu bi siqatil maidah ya, meremehkan ya makanan-makanan yang jatuh. Kita kan kadang kalau ada makanan sisa sedikit jatuh, kita kan remehkan seolah-olah itu sesuatu cuma sedikit gitu kan. Padahal itu kan luar biasa nilainya mungkin bagi orang-orang yang tidak mampu untuk makan seperti apa yang kita makan gitu ya. Jadi meremehkan itu termasuk salah satu penyebab rezeki kita bisa terhambat ya. Nah, berikutnya waharku kasyril basal ya, membakar kulit bawang ya, wasaum ya, kalau basal bawang merah, saum bawang putih, wakan sul baiti bil mindil ya, menyapu rumah dengan sapu tangan ya, wakan sul baiti bil lail ya, menyapu rumah di malam hari gitu ya. Watarkul kumamati fil baiti ya, meninggalkan sampah di rumah, artinya menimbun sampah di rumah. Wal masyu qudamal masyayikh ya, berjalan di depan orang tua, di depan guru. Lalu kemudian wanidaul abawaini bismihima, memanggil kedua orang tua dengan nama saja tanpa ada panggilan-panggilan hormat. Wal khilalu bikulli khasyabatin ya, melepaskan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita dengan sembarang kayu gitu ya, sembarang alat gitu ya, tanpa menggunakan yang seharusnya, di mana anjurannya adalah dengan cara siwak gitu ya. Wa ghuslul yadi bitin, lalu kemudian membasuh tangan dengan tanah gitu ya. Wa turab ya, atau dengan tanah dengan tin sama. Wal julusu alal atabah ya, duduk di apa namanya, di pinggiran rumah gitu ya, di pinggir rumah atau di pinggir pintu gitu ya, di depan pintu. Lalu kemudian walitika wa ala ahadi zaujil bab ya, bersandar di salah satu arah pintu ya, entah di belakang pintu entah di depan pintu ya. Wa tawaddu'u fil mabras ya, lalu kemudian berwudu di tempat buang air gitu ya. Jadi berwudu itu anjurannya adalah di tempat terpisah dari tempat buang air. Jadi kamar mandi dengan tempat wudu itu sebenarnya harusnya dipisah gitu ya. Dalam arti bukan satu tempat satu ruangan. Ya meskipun sebelah-sebelahan gitu ya. Wa khiyatatu tsaubi ala badanihi ya, menjahit pakaian yang sedang dipakai gitu ya. Lalu kemudian wa tajfiful wajhi bis tsaubi, mengeringkan wajah ya dengan apa namanya, dengan pakaian yang sedang dipakai. Jadi kita pakai pakaian, kita sering gitu ya, kita pakai pakaian lalu kemudian kita lap ke muka kita kalau basah. Watarku baitil angkabuti fil bait ya, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Watahawunu bis sholat, dan meremehkan sholat. Nah, ini beberapa hal-hal yang beliau sebutkan sebagai apa namanya, penghambat rezeki ya. Barangkali salah satu dari hal-hal ini menjadi kebiasaan kita sehingga rezeki kita terhambat.
Berikutnya wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da salatil fajri, ya. Kita terlalu bergegas tergesa-gesa untuk keluar dari masjid setelah salat subuh, gitu ya. Wal ibtikaru fi dhahabi ila suq wal ibta'u fi ruju'i minhu. Kalau mau pergi ke pasar kita buru-buru bergegas ya, pagi-pagi sudah pergi ke pasar, tapi giliran pulang kita usahakan gimana caranya lama biar pulang dari pasarnya ya. Karena pasar itu kan tempat berkumpul segala hal ada ya, dari yang baiknya sampai yang buruknya ada, sehingga kemudian dalam hal ini berarti kita secara tidak langsung memahami bahwasanya tidak baik untuk terlalu lama berada di pasar. Jadi di pasar hanya cukup untuk membeli kebutuhan lalu kembali ke tempat semula, gitu ya. Wa syira'u qusairatil khubzi minal fuqara'is su'al, ya. Membeli apa namanya sesuatu roti gitu ya dari pengemis ya. Lalu kemudian wa du'a syarri 'alal walad, ya, mendoakan anak kita dengan keburukan, wa tarku takhmiril awani, ya, membiarkan bejana ya atau ember yang ada di rumah kita tidak tertutup, ya. Wa itfa'us siraji bin nafs, ya, mematikan lampu ya. Nah, ini kan konteks zaman dulu, lampu itu dengan lampu air apa lampu api yang ada dihidupkan api dengan minyak itu ya, lampu minyak itu. Nah, itu kata beliau kalau mematikannya dengan cara ditiup itu salah satu yang menghambat rezeki juga, ya. Kullu dzalika yurisul faqr, kata beliau. Itu semua dapat mewariskan sifat fakir ya, atau dapat menyebabkan seorang itu menjadi fakir. Ya, urifa dzalika bil asar, ya. Hal tersebut dapat diketahui dari asar-asar. Asar di sini dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama semuanya. Ya, wa kadzal kitabatu biqalamin ma'qudin. Ya, begitupun ketika seseorang itu menulis dengan menggunakan pulpen yang sedang terikat gitu ya. Walimtisyatu bimushtin munkasir, ya, menyisir rambut dengan sisir yang rusak gitu ya. Wa tarkud du'ai bil khairi lil walidaini, ya, meninggalkan atau acuh tak acuh atau tidak pernah mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Wa ta'ammumu qa'idan, menggunakan imamah dengan dalam keadaan duduk. Wa tasarwulu qa'iman, menggunakan pakaian dalam keadaan berdiri. Wal bukhlu, lalu kemudian pelit, ya. Wa taktiru wal israfu, ya, taktir itu terlalu apa namanya sifatnya terlalu hemat gitu ya. Kalau israf itu terlalu mubazir gitu ya, terlalu israf itu terlalu berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Wal kasal, punya sifat malas, ya. Wat tawani wat tawahun, ya, suka meremehkan segala sesuatu ya, fil umur. Ya, kullu dzalika yurisul faqr. Nah, semua itu juga dapat mewariskan sifat fakir atau menjadikan seorang itu menjadi fakir gitu ya. Nah, ini ada banyak hal ternyata yang beliau sebutkan di sini ya. Dalam arti ini adalah pengalaman beliau dan juga apa yang beliau baca dari kitab-kitab yang tadi beliau sampaikan, dan juga mungkin penyampaian dari guru-guru beliau. Artinya ini mungkin saja berlaku untuk kita juga, dan mungkin mungkin sebagian tidak berlaku bagi kita. Sebagaimana kemarin kita sempat bahas ya, apa yang dapat mempercepat, memperkuat hafalan, dan apa yang dapat menghilangkan hafalan itu dari murni pengalaman. Tapi pengalaman para ulama adalah pengalaman yang terbaik, sehingga kemudian kalau kita mengikuti tentu lebih baik bagi kita. Meskipun memang nanti kita sering melakukan sesuatu, tapi kok kita ngerasa baik-baik saja, ya mungkin karena ini tidak berlaku bagi kita, tapi berlaku bagi ulama seperti itu. Kalau Rasulullah SAW, istanzilu rizqa bis sadaqah, gitu ya. Gapailah rezeki itu dengan cara apa? Bersedekah. Jadi konsep yang benar dari Rasul itu apa? Kita kalau mau kaya gitu ya, kita sering-sering sedekah gitu ya. Jadi sedekah itu bukan mengurangi harta, tapi justru nambah harta kita gitu ya. Tapi tentu kalau kita niatkan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, tentu rugi kitanya gitu ya. Kenapa rugi? Kalau kita bisa niatkan untuk akhirat, ya mengapa kita kemudian mengharapkan dunia seperti itu ya. Lalu kemudian wal bukuru, ya, mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rizqi. Nah, bangun pagi itu ya, atau beraktivitas dimulai dari pagi-pagi sekali, itu adalah sesuatu yang diberkahi. Jadi berkah kita kalau langsung pagi itu bangun cepat, lalu kemudian aktivitas cepat. Yazidu fi jami'in ni'am, dapat menambahkan segala macam nikmat untuk kita, terutama nikmat rezeki ya. Wa husnul khatti min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fi rizqi ya. Lalu kemudian menulis ya dengan tulisan yang bagus ya, termasuk juga kunci rezeki gitu ya. Lalu kemudian eh, bermuka ceria gitu ya, bastul wajhi. Jadi mukanya nggak cemberut, tapi bas itu kan berkembang ya, dalam arti muka yang ceria gitu ya, dan berbicara dengan cara yang baik dan lembut, bagus gitu ya. Yazidu fi rizqi, itu semua dapat menambah rezeki juga. Wa an Hasan bin Ali, diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, kan sulfinai wa waslul binai mujlibatun lil ghina. Nah, ini itu ya, menyapu halaman dan mencuci apa namanya wadah ya, atau
sering-sering apa namanya membasuh, ya mungkin kalau konteks ina di sini bisa bejana, bisa ember, bisa piring dan lain sebagainya, itu mujlibatun lil ghina. Nah itu semua dapat apa namanya mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita rajin, nah itu insya Allah ada rezeki gitu ya, meskipun hanya menyapu rumah ya, atau membersihkan rumah, atau cuci piring dan segala macamnya. Intinya adalah kalau kita rumuskan dari tadi ya, rajin sama dengan ya rezeki gitu ya, atau kaya, makanya rajin pangkal kaya. Tapi kalau kita suka malas-malesan gitu ya, tentu adalah sebaliknya, kita akan terhalang dari rezeki. Wa aqwal asbabil jalibatil muhasratil rizki iqamatus sholati bit ta'zim wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sairi wajibati wa sunaniha wa adabiha. Nah, dan sebab kata beliau ya, sebab yang paling kuat yang dapat mendatangkan rezeki itu apa? Mendirikan sholat dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa khusyuk, dengan perhatian dalam menjalankan setiap rukun-rukunnya diperhatikan baik-baik, lalu kemudian mengerjakan yang wajib, yang sunnah dan adab-adabnya. Di sini kalau kita lihat ya, beliau memisahkan antara rukun dan wajib. Ya, nah ini nanti kembali lagi ke konteks bahwasanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i dalam membagi hukum syariat, yang itu tidak akan kita bahas di sini tapi akan masuk dalam pembahasan ilmu usul fikih ya. Wa salatu duha fi dzalika ma'rufatun masyhuratun. Nah, begitu juga salat duha itu sudah masyhur sekali ya. Kalau mau salat duha itu insyaallah rezeki terbuka. Ya, wa qira'atu suratil waqi'ati, membaca surat Al-Waqiah itu dapat mendatangkan rezeki juga, khususan bil laili waqtan naum, terutama pada malam hari yang menjelang tidur. Wa qira'atu suratil mulk, membaca surat Al-Mulk ya, lalu kemudian membaca wal muzammil wal lail ya, membaca surat Al-Muzammil, membaca surat Al-Lail ya, wal lail idza yaghsha, wa alam nashrah lak ya, membaca surat Al-Insyirah, huduril masjidi qabla al-adzan ya, hadir di masjid sebelum azan, wal mudawamatu ala thaharah, selalu menjaga kesucian, selalu menjaga wudu gitu ya. Wa ada usunatil fajri wal witri fil bait ya, rajin mengerjakan salat sunah fajar dan juga salat witir di rumah gitu ya. Nah, ini semua amalan-amalan yang ada riwayatnya, ada asarnya yang dapat mendatangkan rezeki gitu ya. Jadi ini semua datang ada asarnya seperti itu. Wa la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witr. Nah, setelah kita sholat witir itu enggak berbicara mengenai urusan duniawi. Wa la yuksiru mujalasatan nisa'i illa indal hajah, tidak terlalu sering untuk bermajlis ya dengan perempuan, tidak sering ngobrol dengan perempuan gitu ibaratnya ya, kecuali ada kebutuhan. Artinya dengan lawan jenis jangan terlalu sering untuk berbicara ya, itu dapat menghambat rezeki. Wa la yatakallama bi kalamin lahwin ya, dan tidak juga berbicara dengan perkataan yang sia-sia gitu ya, ghairi mufid, tidak memiliki faedah ya, lidinihi wa dunia ya, di bagi dunianya maupun bagi agamanya. Wakila man ishtaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi ya. Siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya, maka dia akan luput, akan hilang dari apa yang penting dari dirinya. Jadi dia akan sibuk dengan sesuatu yang nggak penting saja. Ya, jadi jangan sibukkan diri dengan sesuatu yang tidak penting, tapi sibukkan dengan sesuatu yang penting bagi kita. Oke, nah berikutnya qala Bazdar Jamhar ya, idza ra'aita ar-rajulu, nah, beliau berkata apabila engkau melihat seseorang yuksirul kalama, dia sering ngomong, sering ngobrol, sering bicara gitu ya, fastayqin bijununihi, maka yakinlah dia punya sifat gila gitu ya. Maka sering-sering banyak itu ciri-ciri orang gila ternyata ya. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Ali radhiyallahu taala anhu, idza tammal aqlu naqasal kalam, apabila orang itu sempurna akalnya maka akan sedikit dia berbicara. Jadi semakin sedikit bicara itu semakin hemat bicara, semakin menunjukkan level keilmuannya. Jadi orang yang pintar itu bukan orang yang banyak bicara, tapi orang yang sedikit bicara justru ya. Kalau Musannif rahimahullah taala, berkata penulis kitab ini ya, eh, ittafaqali fi hadzal makna syi'run ya. Aku sepakat dengan makna dari apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ali tadi, sebagaimana yang ada dalam syair berikut ini gitu ya. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila sempurna akal seseorang itu maka akan sedikit bicaranya. Wa aikin bihumqil mar'i in kana muktsira, dan yakinlah dengan kebodohan seseorang apabila dia sering banyak bicara. Jadi banyak bicara akan menunjukkan kebodohan diri kita. Wa qala akhar anutqu zainun wasukutu salamah fa idza nataqta fala takun mitsara ma in nadimta ala sukutin marrah wa laqad nadimta al kalami mirara. Ya, berbicara itu merupakan hiasan, penghias bagi diri kita. Wasukutu salamah, diam itu adalah keselamatan bagi diri kita. Fa idza nataqta fala takun mitsara, apabila engkau berbicara maka jangan terlalu banyak bicara, ya. Engkau mungkin merasa menyesal ketika sesekali diam. Jadi ketika kita diam nggak berbicara mungkin menyesal sekali.
Tapi kalau kita berbicara sekali bisa jadi itu menyesalnya ribuan kali gitu ya, berkali-kali kita menyesal. Ya karena itulah konsep orang alim itu ya, dia akan sedikit bicara ya, dan sedikit itu pun hanyalah sesuatu yang bermanfaat juga. Ya, wa mimma yazidu fi rizqi ayyakula kulla yaumin. Nah, ini beliau kemudian masuk kepada wirid, ya beliau masuk kepada zikir-zikir yang bisa dibaca di waktu tertentu agar menambah rezeki juga. Ya kata beliau, ayyakula kulla yaumin ba'da syafaqil fajri ila waqti shalah, ya sering-seringlah membaca setiap hari itu setelah apa namanya, setelah terbit fajar sampai dengan waktu sholat. Artinya dalam hal ini sering-sering kita membaca apa, zikir tertentu, apa, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Dibaca ini sejumlah 100 kali. Wa yaqula, lalu kemudian juga membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kulla yaumin sabahan wa masaan mi'ata marrah. Setiap hari dibaca ini pagi dan sore hari 100 kali. Wa yaqula ba'dal fajri kulla yaum, setelah subuh sering-seringlah membaca setiap hari itu alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marrah. Bacakan ini 33 kali. Wa ba'da salatil maghribi aidan, ya kemudian dibaca juga setelah salat maghrib, ya tadi yang tadi kita sebutkan tadi ya, yang alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah tadi. Wa yastaghfirullah taala sab'ina marrah ba'da salatil fajr. Lalu kemudian setelah salat subuh biasakan untuk beristighfar sebanyak 70 kali. Wa yukthira min qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu yaumal jumu'ati sab'ina marrah, lalu sering-sering juga untuk membaca wirid di setiap hari Jumat ya sebanyak 70 kali, apa? Allahumma aghnini bihalalik an haramik waqfini bifadlik amman siwak. Ya, wa yaqulu hadza sana'a kulla yaumin wa lailatin, lalu kemudian bacalah puji-pujian ini ya setiap hari ya, pagi dan malam, apa, sering-sering membaca antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, ya uh, antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, ya antallahul halimul karim, antallahu khaliqul khairi wasyarr, antallahu khaliqul jannati wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'al, antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, antallahu dayyanu yaumiddin, lam tazal wa la tazalu, antallahu la ilaha illa anta, allahul ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa anta rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa anta Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, bacakan ini sering-sering mungkin gitu ya, puji-pujian ini pagi dan malam, insyaallah pintu akan terbuka ya, pintu rezeki akan terbuka untuk kita seperti itu. Oke. Wa mimma yazidu fil umr. Nah, di antara yang dapat menambah umur juga albir, berbuat baik. Jadi sering-sering berbuat baik, insyaallah ada rezeki. Karena kalau kita berbuat baik, kadang orang itu nanti akan terpacu juga untuk membalas perbuatan kita. Kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Kadang orang nanti akan ngasih kita. Tapi kalau kita jahat sama orang, orang juga akan jahat sama kita. Itu sudah hukum alam seperti itu ya. Wa tarkul ada, ya. Tinggalkanlah menyakiti orang, jangan menyakiti orang lain. Ya, wa tauqir syuyukh, lah kemudian menghormati guru, menghormati orang tua. Wasilaturrahim, ya sering-sering untuk melakukan silaturahim kepada saudara-saudara kita, tetangga, keluarga dan segala macamnya. Wa yakula hina yusbih wa yumsi kulla yaumin thalatha marrat. Lalu kemudian sering-sering juga membaca ya setiap pagi dan petang, ya setiap hari itu 3 kali, apa? Subhanallahi mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, ya wa ayahtariza an qat'il asjari ratbah. Nah, hendaknya juga kita menjauhi untuk apa namanya, memotong pepohonan ya, pohon-pohon yang atau ranting-ranting pohon yang rotbah gitu ya, yang dalam keadaan sedang basah gitu ya. Atau mungkin bisa kita artikan adalah di sini tumbuh-tumbuhan atau ranting-ranting yang masih hidup gitu ya, rotbah itu di sini. Oke. Nah, berikutnya illa inda darurat, kecuali dalam kondisi darurat gitu ya. Wa isbahul wudu. Nah, kemudian juga sering-sering untuk menyempurnakan wudu, wassalatu bit ta'zim, salat dengan kondisi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah dalam salat kita, wal qiranu bainal haji wal umrati, lalu
apa namanya, yang terbaik juga adalah melaksanakan ibadah haji dengan metode qiron di sini ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan berbicara mengenai hukum fikihnya. Ini barangkali nanti dalam konteks madzhab Imam Abu Hanifah, tapi beliau di sini menyebutkan salah satu yang terbaik itu adalah menggunakan cara haji qiron ya. Tapi kita tidak akan fokus di masalah fikihnya di sini. Kita hanya mengambil adab-adabnya saja ya. Wa hifdzus shihah, menjaga kesehatan gitu ya. Menjaga kesehatan dapat menambahkan rezeki juga bagi kita gitu ya. Nah, berikutnya wala budda ayata'allama syai'an minat tib. Nah, kita juga sebagai seorang penuntut ilmu perlu untuk belajar sedikit tentang kedokteran gitu. Jadi belajar kedokteran itu boleh, bahkan dianjurkan gitu ya kata beliau. Ya, wa yatabarraku bil atharil waridati fit tibbil ladzi jama'ahu Syekhul Imam Abdul Abbas al-Mustaghfiri fi kitabihil musamma bi tibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajiduhu man yatlubuhu. Nah, kita dianjurkan kata beliau untuk bacalah ya, ambillah asar-asar ya, riwayat-riwayat dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in yang menerangkan mengenai kedokteran yang sudah dikumpulkan oleh Syekh Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri dalam kitabnya yang dinamakan dengan Kitab Tibbun Nawawi. Beliau memberi judul kitabnya Tibbun Nawawi. Kata beliau, bacalah buku ini, insya Allah bermanfaat bagi kita mengenai pengobatan-pengobatan. Karena Rasulullah SAW pun juga sering mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabat mengenai pengobatan-pengobatan ini. Dan inilah yang dianjurkan untuk kita pahami ya. Nah, di antaranya seperti cara berbekam, ya, lalu kemudian dengan cara-cara lainnya seperti ruqyah juga, ya itu kan pengobatan-pengobatan syar'i ya. Nah, Tibbun Nabawi semacam itu. Oke, walhamdulillahi ala tamam. Ini akhir dari kitab beliau ya. Beliau menutup dengan hamdalah ya. Segala puji bagi Allah ya ala tamam ya atas kesempurnaan kitab ini, atas tamatnya kitab ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalir rusulil kirami. Amin ya. Beliau kemudian menutup juga dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sebaik-baik rasul yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Maka dengan demikian berakhir sudah pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum ya, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Az-Zarnuji rahimahullah taala, dan banyak sekali kita mendapatkan manfaat ya, mendapatkan ilmu baru, wawasan baru dari apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya ini. Semoga kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar mendapatkan tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mendapatkan berkah dari membaca kitab ini, mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada kita semua, dan nanti menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga semoga apa yang kita lakukan selama beberapa pekan ke belakang ini diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kita tutup majelis kitab Ta'limul Muta'allim ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.